Halo, aku Indah. Lebih lengkapnya, Indah Rizka Budianti SH. Aku seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan sampai saat ini aku sudah berada di Sumbawa Barat selama 2 tahun 11 bulan. Jabatanku sebagai Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tun dan merangkap tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum. Namun, profesi ini sangat membuat aku bangga. Profesi yang dikatakan sebagai pengendali perkara dan satu-satunya profesi yang berhak melakukan penuntutan dalam sistem peradilan di Republik Indonesia. Berbicara tentang satuan kerjaku, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bumi Pariri, Lema Bariri, yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sumbawa sejak 21 tahun yang lalu. Dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat sendiri baru didirikan pada tahun 2019. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat memiliki 8 orang jaksa yang semuanya merupakan pejabat struktural, dan itu pun sudah termasuk Kajariku. Sehingga, tugas-tugas para jaksa di sini selain tugas sebagai jaksa penuntut umum, juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas struktural dan organisasi. Belum lagi, Kasubsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat hanya aku seorang, sehingga harus juga untuk mampu mengampu tugas Kasubsi lainnya. Tantangan dari jaksa kepulauan adalah dengan jumlah jaksa yang sedikit membuat sulitnya untuk membagi waktu dengan beban kerja yang banyak. Namun, dengan keterbatasan itu tidak menyurutkanku untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik menjalankan tugasku sebagai seorang jaksa. Permisi, Bu. Di sini Bu, saya mau mengajukan rencana tuntutan Ibu. Loh, ini pemeriksaan terdakwanya kapan, Mbak Indah? 2 minggu yang lalu, Ibu. Kenapa sampai 2 minggu tundanya? Izin siap salah, Ibu. Karena perkara saya sudah banyak, saya baru siap tuntutan, Ibu. Oh, jangan seperti itu, Indah. Kita tetap harus sesuai dengan SOP. Jangan menunda-nunda tuntutan, ya. Meskipun perkara kita di sini banyak, sedangkan kita tidak ada jaksa fungsional, Indah tetap harus bisa membagi waktu dengan baik antara tugas-tugas strukturalmu dan tugas sebagai jaksa sidang. Atur waktunya ya. Siap, Ibu. Kalau perlu ya, kita harus ikhlas menambahkan jam kerja. Siap, Ibu. Tuntut sesuai dengan waktunya. Siap, Jangan Ibu. menunda-nunda lagi ya, Mbak Indah. Siap salah, Ibu. Nanti langsung dibacakan ya, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, siap, Kalau ada Ibu. persoalan, konsultasikan dengan Kasipidum dan saya. Semangat Indah! Ya, Ibu. Mari, Ibu. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, lagi di kantor, Pak. Gimana, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balok meninggal, Pak. Nanti sore dimakamkan. Nggih, Pak. Saya izin dulu sama Ibu Kajari ya, Pak ya. Nanti saya pulang, Pak. Iya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Bapak sehat-sehat ya, Pak ya. Ya, Assalamualaikum, Pak.
Di usia Kabupaten Sumbawa Barat yang ke-21 tahun ini, tentunya sedang giat-giatnya membangun untuk memajukan wilayah. Dan JPN tidak mau kehilangan kesempatan untuk ikut berkontribusi. Terbayangkan bagaimana repotnya kami di sini berbagi tugas? Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembangunan, sehingga Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat mengalami sedikit hambatan untuk menghadirkan saksi atau terdakwa yang tidak dilakukan penahanan dalam persidangan dikarenakan terdapat hambatan di antaranya terdapat lokasi yang tidak terdapat jaringan, tidak adanya transportasi umum, keterbatasan kerabat yang ingin mengantarkan, dan sidang yang berjarak jauh. Sehingga Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berinovasi atau memiliki terobosan untuk melakukan penjemputan kepada para saksi yang berada di pelosok yang tidak memiliki jaringan sama sekali maupun terdakwa yang tidak dilakukan penahanan. Dan kembali lagi, yang menjadi hiburanku saat perjalanan sidang adalah dapat bercengkrama dengan para saksi yang berbeda-beda sepanjang perjalanan, sehingga dapat menghilangkan penat dan kantukku sampai tujuan kami di pengadilan. Dulu sidangnya di Sumbawa juga. Iya, saya dulunya di Biro Integrasi, mulai kasus narkoba gudangnya. Waduh. Saya buka semua itu kasus saya, ini bukan barang ini. Dikarenakan Kabupaten Sumbawa Barat tidak memiliki pengadilan negeri dan lapas, sehingga kami para jaksa dalam melaksanakan sidang tindak pidana umum harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam menuju Sumbawa Besar. Bahkan untuk sidang tindak pidana khusus, serta dalam membawa tahanan anak ke lapas anak maupun tahanan perempuan ke lapas perempuan, maka kami diharuskan menempuh perjalanan darat dan laut selama sekitar 7 jam perjalanan ke Mataram. Setelah memastikan para saksi sampai di pengadilan, kami para jaksa bersama pengawal tahanan juga melakukan penjemputan tahanan yang berada di lapas Sumbawa untuk memastikan tahanan berada dalam keadaan sehat, baik dan aman selama dalam mengikuti persidangan sampai dengan kami bawa kembali ke lapas. Meskipun dengan banyaknya kendala yang datang dari pekerjaanku sebagai seorang jaksa dan sebagai seorang keluarga atau teman, bagiku itu semua hanya sebuah tantangan yang harus kuhadapi dengan semangat dan ikhlas di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang jaksa yang berada di kepulauan. Aku dan para jaksa lainnya akan terus berusaha semampu kami dimanapun kami berada untuk selalu menjaga marwah dari institusi kejaksaan Republik Indonesia demi tegaknya hukum, khususnya diriku yang berada di Pulau Emas Pariri Lema Bariri ini. Sebagai seorang jaksa harus tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada. Belum lagi, di luar sebagai jaksa, aku juga harus dapat membagi waktuku dengan keluarga dan sahabat. Sehingga, pada situasi tertentu, baik itu suka maupun duka, yang mengharuskanku untuk pulang, maka aku harus menempuh perjalanan setidaknya 7 jam perjalanan darat dan laut hingga sampai ke rumahku. Tentunya, hal ini sering menempatkanku pada posisi yang sulit membagi waktu antara pekerjaan dan keperluan pribadi.